Shalom saudara terkasih. Eh, Saat ini kita berjumpa kembali dalam channel PSD. Saya berdoa dan berharap saudaraku sekalian dalam keadaan yang baik dan dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hari ini saudara, saya bersama dengan seorang yang luar biasa. Saya kedatangan seorang tamu dan saudara akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau, kesaksian beliau, dan langsung saja kita memperkenalkan diri ya. Boleh perkenalkan diri, Oh, bro. siap, siap. Oke, shalom semuanya dan selamat siang. Eh, Bagi pemirsa yang sedang menyaksikan channel ini, perkenalkan nama saya Fikram Rauf. Jadi nama saya Fikram Rauf, asal dari kota Makassar. Jadi seperti ini, saya ada keturunan Alaiditnya sedikit, darah Alaidit atau darah cucu Nabi Muhammad di kota Makassar. Oh, Alaidit. Saya kurang ngerti. Alaidit itu apa itu, bro? Kalau Alaidit itu marga dari kakek saya, kakek buyut saya. Jadi dia punya marga, dia penyebar agama Islam pertama kali katanya di kota Makassar. Lalu tinggalnya menetapnya di kota Jeneponto, Kabupaten Binamu. Wow. Iya. Jadi ternyata saya panggil Bang Uh, Fikram aja. Bang Fikram saja. Oke, Iya. kita mungkin kelahiran berapa, bro? Oh, saya kelahiran 1985. Oh, ya beda tipis lah ya. Saya kakak sedikit ya. Oke, panggil bro aja ya. Siap. Ternyata Bro Fikram ini adalah latar belakang yang dari Muslim ya. Ya. Oke, dan saya bersama-sama dengan beliau tidak secara kebetulan saudara, dan juga sering menampilkan Iya. kesaksian-kesaksian dari saudara kita, dan saat ini saya langsung ketemu ya. Oke, kita Amin. akan cerita singkat bagaimana Bro Fikram bisa menjadi orang yang percaya. Oh, iya. Iya, Oke. percaya Yesus ya. Sedikit kesaksian pada saat ini bahwa bagaimana caranya saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi saya berjumpa dengan Tuhan Yesus itu ada suatu yang luar biasa dalam pemikiran saya sampai hari ini. Saya berjumpa dengan Tuhan Yesus itu melalui pertemuan saya dengan istri saya. Mungkin saat ini istri saya nggak bisa hadir, tapi hanya saya saja hadir pada saat ini. Istrinya maksudnya apakah istrinya memang orang Kristen atau Oh, istri saya Muslim. Muslim juga? Iya, kayak Tapi gitu. maksudnya istri Muslim, kemudian Bro Fikram Muslim bertemu dengan istri jadi Kristen, kenapa bisa? Ya, singkat cerita kayak gini. Saya berjumpa dengan istri saya itu dalam keadaan luar biasa perjumpaan saya dengan istri. Dalam keadaan seperti apa, pergaulan bebas. Maklumlah anak-anak muda waktu di zaman saya pada waktu itu bergaul dengan sesuatu hal yang memang tidak baik. Jadi saya minum lah, saya nakal lah, ikut-ikut bagaimana lah. Akhirnya Tuhan mempertemukan saya dengan istri saya pada waktu itu, dan istri saya pada waktu itu di dalam keadaan hamil 4 bulan. Seperti itu. Loh, maksudnya Ya, belum menikah? belum menikah, tapi dia berjumpa dengan saya dan saya juga berjumpa dengan dia. Ada suatu ketertarikan dalam mata saya dan hati saya begitu. Saya jadi bingung. Itu maksudnya minta maaf ya. Sampai buka-bukaan gitu cerita hamil itu Gini, Bro yang pelakunya. ya, seperti ini. Istri saya hamil dalam keadaan 4 bulan itu bukan saya yang hamili, tetapi ada orang lain yang menghamili dia, dan akhirnya saya dipertemukan dengan dia dengan sesuatu hal yang mungkin namanya kasih. Maksudnya kasih itu ya seperti itulah, mata saya melihat dia bahwa akan saya mencintai dia, dan ada suara yang berkata ambil dia jadi istrimu. Waktu berbicara itu ambil jadi istrimu, itu posisi masih agama apa? Oh, saya masih Muslim pada waktu itu. Seperti itu. Lalu kenapa bisa tertarik kemudian merasa bahwa saya harus mengasihi dia sampai ada kaitannya harus pindah keyakinan gitu? Karena begini, karena posisi saya pada waktu saya ada di dunia ini itu mama saya seorang Kristen. Oh, mama Kristen. Ya, awalnya. Nah, ketika berjumpa dengan papa saya, mama masuk Muslim. Hmm. Dan akhirnya mereka menikah, lalu mama ditinggalkan dan saya dibawa selama 4 bulan dalam perut. Dan saya lahir ke dalam dunia ini seperti itu. Jadi ada sesuatu hal yang mungkin Tuhan menginginkan dalam hidup saya secara pribadi. Jadi
broken lah ya, bro ya. Ya seperti itulah. Iya, iya. Tapi bagaimana titik balik sampai apa ada sesuatu yang membuat Bro Vikram itu sampai bisa bagaimana untuk percaya Yesus? Oh gini. Jadi ada bahasa dari almarhum mama saya mengatakan sebelum saya menikah itu pertanyaannya panjang. Tapi saya hanya potong singkat saja bahwa ketika saya berkata sama mama bilang gini, "Ma, saya mau menikah. Saya sedang menghamili anak orang, anak Makassar gitu. Anak Malino lagi." Jadi maksudnya dia suku Makassar Malino gitu. Nah, ketika saya ngomong sama mama pada waktu itu bahwa saya pengen menikah dan saya sedang menghamili orang pada waktu itu, padahal itu bohong. Iya. Tapi dengan singkat cara seperti itulah. Nah, dia hamilnya 4 bulan dan akhirnya mama bilang, Vikram, kita tidak punya uang gitu untuk menikahi menikahkan kamu dengan wanita ini. Sedangkan dia hamil gitu pada waktu itu. Jadi pertemuan saya dengan Tuhan seperti itu. Ketika ada mama bilang, kamu mau menikah nak, toh? Jadi kamu sebut nama Yesus di dalam doamu. Kamu minta dan saya tahu bahwa kamu itu pada waktu kamu sebelum disunat, waktu sebelum kamu bertemu dengan bapakmu, saya sudah tahu bahwa kamu sudah dimuslimkan dengan ucapan syahadat. Dan itu memang benar. Jadi saya berpikir kok mama tahu. Jadi seperti itu. Jadi dari kasus itu akhirnya maksudnya ada nggak yang membuat titik balik itu sampai selanjutnya gimana untuk bisa percaya Yesus setelah itu? Oh iya. Jadi maksudnya gini, titik baliknya itu seperti ini. Ketika saya percaya bahasa mama saya pada waktu itu bilang kayak gini, Vikram, kamu sebut nama Yesus dalam hidup kamu. Dan apa yang Bro Vikram rasakan? Ketika waktu itu saya ngomong, papa kedua saya tidak mau merespon bahwa saya mau menikahi anak ini, wanita ini, tidak ada respon sama sekali dan akhirnya saya mencoba menyebut nama Yesus dalam perkataan saya. Nah, ketika saya itu di atas tempat tidur, saya duduk kayak gini, seperti ini. Yeah. Saya bilang, tapi saya tidak tutup mata. Tapi saya bilang kayak gini, Yesus tolong saya gitu. Saya ngomong kayak gitu, Yesus tolong saya, permudahkan langkah saya untuk menikahi wanita ini. Sama seperti Tuhan, sama seperti Yesus, saya tidak pakai Tuhan, sama seperti Yesus mempertemukan mama saya dengan papa kedua saya gitu. Sehingga saya ada sampai saat ini. Jadi perkataan Yesus itu malam ini, besoknya terjadi sesuatu yang luar biasa. Dan sebelumnya itu sudah pernah memanggil nama Yesus sebelumnya? Kalau memanggil nama Yesus itu biasa. Ketika saya berhadapan dengan teman-teman, saya dianggap bahwa saya Kristen, suka makan babi, suka bagaimana. Tapi saya cuma pegang dada seperti ini. Lalu saya bilang, padahal saya ini Muslim gitu, maksud saya. Tapi mungkin karena saya tinggal dalam lingkungan Kristen, ada mama, ada papa, ada 2 adik saya pada waktu itu. Iya. Jadi akhirnya memutuskan, jadi saat itu jadi dibaptis, sejak itu memutuskan untuk jadi orang pengikut Kristus. Iya, ketika saya mau dinikahkan, saya memutuskan karena tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun darah dari keturunan saya mau menikahkan saya pada waktu itu. Jadi tidak ada yang mau jadi saksi, tidak ada. Papa kandung saya juga tidak ada yang mau jadi saksi. Dia cuma berjanji, 1 minggu kemudian dia tidak muncul-muncul. Dengan alasan karena? Ya karena alasannya dia sibuk gitu, karena dia dia tugas sebagai seorang polisi di kota Makassar. Kayak gitu. Jadi akhirnya Bro Vikram memutuskan untuk saat itu diberkati secara Kristen atau? Ya, saya mengambil karena Tuhan jawab permintaan saya pada waktu itu. Awalnya istri saya bilang kayak gini, biar saya saja yang punya uang untuk kita menikah. Karena pada waktu itu posisi istri saya kan dalam keadaan hamil 4 bulan dan tidak ada yang mau bertanggung jawab. Pacarnya tidak mau, cuma janji-janji saja. Tetapi karena kegerakan hati saya dan suara yang saya dengar bahwa kamu ambil dia, jadikan dia istrimu. Nah, saya tidak tahu pada waktu itu suara siapa gitu pada waktu itu. Itu didengarkan audible atau dalam hati? Itu berbicara lewat kedua telinga saya kayak gitu. Dan bagaimana Bro Vikram tahu bahwa ini
suara yang apakah membuat sejahtera atau gelisah saat itu? Nah, pada waktu itu membuat saya apa ya, damai gitu, Damai. tenang. Dan lalu saya diingatkan, maksudnya saya harus mengambil dia sama seperti papa kedua saya ngambil menikahi mama saya gitu, dan menganggap saya sebagai anak pada waktu itu. Lalu muncul kasih itu ya. Muncul pada kasih saat itu menyebut. pada saat itu. Lalu, nah ketika itu saya berbicara, butuh proses yang tadi saya bilang bahwa saya harus nyampaikan dulu sama mama, saya nyampaikan sama bapak pada waktu itu. Dan bagaimana dengan calon istrinya? Bagaimana Bro Fikram mengajak bahwa kita harus masuk Kristen begitu? Sebenarnya saya tidak bicara untuk masuk Kristen, tetapi awalnya istri bilang kita menikah Islam. Saya bilang iya, kita menikah Islam karena saya Islam pada waktu itu. Tapi beberapa minggu kemudian tidak ada sama sekali jawaban itu. Dan hampir saya dengan istri itu tidak jadi menikah. Dan juga hampir lagi juga dengan istri dan saya itu sudah didatangi dengan ketua RT dan ketua RW pada waktu itu. Didatangi karena? Karena saya membawa anak orang gitu dalam keadaan hamil. Ngakunya saya seperti itu karena pada waktu itu ketika saya bawa perempuan dalam keadaan hamil siang hari, semua orang datang melihat saya gitu. Wow, Bahwa ini sesuatu hal yang luar biasa buat Iya. Bro Fikram bisa berhati besar dan mengungkapkannya dari Iya. pemirsa di depan pemirsa semua itu tidak mudah. Iya. Apakah Bro Fikram tidak merasa bahwa nanti ketika orang nanti membuli atau anak-anak yang tahu itu kondisinya tidak berpikir? Pemikiran saya pada waktu itu tidak ada sama sekali tentang hal yang kayak gitu. Yang pastinya saya berpikir bahwa awalnya bahwa istri saya mau bertanggung jawab untuk pernikahan saya awalnya. Tapi ketika awal yang saya pikirkan itu berubah tentang bahwa papa kandung saya tidak datang untuk menjadi wali saya pada waktu itu, dan saya sudah dalam keadaan terdesak dengan apa untuk mendesak harus saya menikahi wanita ini yang menjadi istri saya saat ini. Walaupun Bro Fikram bukan yang melakukan Bukan. apa Iya. namanya ya. Iya. Waduh, luar biasa. Artinya kasihnya itu, dan Bro Fikram merasakan bahwa yang Bro lakukan itu adalah satu keputusan yang tepat dan itu sesuai dengan kehendak Iya. Tuhan. Ya, saya yakin seperti itu tuh karena kehendak Tuhan. Maksud saya itu karena kehendak Tuhan sampai hari ini. Jadi semua Tuhan tolong ketika saya mau menikah. Bapak pendetanya, saya tidak menikah di gereja, bapak pendetanya datang ke rumah sambil bawa surat baptis, sambil bawa surat yang harus kami tanda tangani. Bahkan seharusnya pada waktu saya menikah hari hanya itu saya berpikir bahwa saya harus memberikan ke pendeta ini apa gitu. Maksudnya bahasa istilahnya bahasa PK, pemberian kasih Iya. kepada seorang gembala ini. Nah, tiba-tiba paginya saya minta seperti itu, bukan berdoa. Saya tidak berdoa. Kalau saya berdoa berarti saya harus lipat tangan dan saya tutup mata. Iya. Tapi saya hanya pegang dada sambil buka mata gini. Jadi saya bilang kayak gini, Yesus, kalau kau memang mau menolong saya, ya permudahkan. Nah, saya akan membaptis diri saya pada waktu itu. Saya akan baptis dan saya akan bukan menjadi seorang Kristen, tapi saya akan menjadi pengikut engkau. Maksud saya pada waktu itu. Jadi semuanya berjalan sesuai ketika saya meminta. Itu yang kedua. Yang kedua kalinya Tuhan Yesus jawab. Akhirnya apa? Datang pendeta, bukan cuma pendeta sendiri, datang dengan istri dan jemaat dan keluarganya datang ke rumah menikahkan saya pada waktu itu. Tapi sebelum menikah, saya harus datang dulu ke gerejanya untuk beribadah. Beribadah dan memberi diri dibaptis. Wow, luar biasa ya cara pertobatan Bro Fikram, bagaimana bisa percaya kepada Yesus, dipermudahkan sekalipun kalau saya pikir ini unik ya, kisah ini unik. Amin. Dan ada orang yang mau dengan cara itu Tuhan menyelamatkan ya, memanggil Bro Fikram. Iya. Tapi saudara, kadang-kadang cara Tuhan bekerja buat setiap orang itu beda-beda. Kita tidak bisa memikirkan. Kalau kita percaya bahwa dia adalah Elohim Maha Kuasa, maka apapun bisa dia lakukan, sekalipun manusia tidak bisa menjangkau itu. Dan saat ini Bro Fikram, bagaimana keimanannya kepada Tuhan Yesus? Oh, saat ini tentang keimanan itu luar biasa, dia tidak akan hilang gitu. Akan hilang. Ya, walaupun mungkin dalam keadaan saya berumah tangga sampai hari ini, itu bukan maksud saya menyampaikan tentang kebenaran bahwa
mengikuti Yesus itu kita harus memikul salib. Iya, iya. Memikul salib sungguh-sungguh, dihina, dicaci. Itu ngalami ya. Iya, saya alami karena ditolak lagi. Berarti dulu latar belakang memang keluarga semua Muslim. Iya, keluarga dari bapak saya itu Muslim. Muslim ya. Iya, ini Wah, dari darah bapak saya. Darah bapak ya. Iya, seperti itu. Wah, luar biasa kesaksian dari Bro Fikram pada hari ini. Dan saudara sekalian dimanapun saat ini berada, Bro, kita nanti lanjut di lain waktu kalau ada ya, iya, bisa siap, bersaksi dari siap, channel siap, ini. siap. Saya juga bersyukur lewat kesempatan ini Bro Fikram bisa bersaksi dan cara Tuhan mempertemukan saya dengan beliau luar biasa Iya, amin. untuk memberkati saudara seiman khususnya supaya iman kita tetap percaya kepada Yesus. Bro, sebelum akhiri ada yang ingin disampaikan buat pemirsa? Oh ya, mungkin ini pesan-pesan buat saya bagi anak-anak muda. Anak-anak muda yang mungkin dia mau Kristen atau dia di luar dari Kristen, saya cuma bilang kayak gini. Berhati-hatilah untuk untuk berpacaran karena pacaran itu mungkin menurut kita itu seperti dekat kayak gini, berdua sama seperti ini, tapi ternyata pacaran itu ada konteksnya yang mungkin ada sesuatu yang salah. Jadi saya menyarankan buat anak-anak muda yang Kristen atau yang di luar dari Kristen, kita boleh berpacaran tapi jangan sampai masuk ke dalam hal yang lebih dalam. Maksud saya kayak gitu. Karena ini saya dengan istri saya kemarin bahwa dalam keadaan apapun, kalau bukan karena Tuhan, saya tidak akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, saya tidak akan menjadi sampai saat ini dan berjumpa dengan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang saat ini menyaksikan channel ini. Jadi sekali lagi saya bilang, berhati-hatilah berpacaran sampai kita masuk dalam pernikahan kudus. Jadi seperti inilah mungkin yang saya bisa sampaikan, bahwa boleh berpacaran tapi berpacaranlah dengan dalam keadaan berpacaran kudus. Maksud saya seperti itu. Oke. Iya. Terima kasih Bro Fikram ya. Nanti Siap. di lain waktu kita sambung lagi lebih Siap. menarik ya. Iya. Butuh waktu. Iya. Dan saya harapkan ketika ada waktu bisa bersedia. Saudara bisa men-share video ini untuk bisa memberkati saudara kita yang lain, saudara seiman, untuk menguatkan imannya bagaimana kesaksian seorang Bro Fikram yang dulunya tidak percaya Kristus tetapi menjadi pengikut Kristus dengan kisah yang unik. Amin. Tuhan memberkati saudara semua dan sampai jumpa. Terima kasih Bro Fikram. Terima kasih sama-sama.